Ya, YouTube, satu buah platform yang sekarang ini lagi rame. Tapi jujur, saya rada kesel sama nih platform. Kenapa? Mari kita bahas. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini saya mau curhat aja ya, bisa bilang curhat atau ngobrol-ngobrol tentang YouTube. Ya, saya langsung aja ke inti pembahasan. Saya harus sebutan juga ya, kalau saya juga bisa dibilang mungkin YouTuber, tapi YouTuber awal ya, YouTuber yang masih merintis. Saya punya dua channel, yaitu Raben 87 Indonesia dan juga Raben 87 Fans Indo. Tapi lebih tua Raben 87 Fans Indo ya, sebelum munculnya Raben 87 Indonesia. Dua channel ini muncul di dua era yang berbeda. Pertama ke era yang Raben 87 Fans Indo dulu ya, itu adalah dimana era yang menurut saya sendiri adalah era yang paling enak. Channel itu dibuat tahun 2013. Jadi dan mulai aktif itu dari 2014-an. Dan waktu itu algoritma YouTube itu buat dapetin AdSense itu gampang banget. Kalian cuman butuh 100 subscriber kalau nggak salah ya. Sekitar 100 subscriber per 30.000 view. Waktu itu cukup mudah. Ya kan, cukup mudah, meskipun kalau buat saya pribadi memang tidak semudah itu, karena saya juga butuh waktu cukup agak lama ya untuk nyampe ke angka tersebut. Tapi pas nyampe itu penghasilan AdSense yang didapat pun juga cukup besar ya. Kehitung sebulan itu bisa dapat sekitar 200.000 sebulan. Besar loh itu kalau dibandingkan dengan yang sekarang. Lalu berikutnya adalah Rabar 87 Indonesia yang sekarang aktif itu hadir tahun 2017, di create tahun 2017, dan baru dapatkan AdSense itu sekitar tahun 2019-an. September 2019. Saya ingat, saya kalau nggak salah ya September 2019. Itu kurang lebih berarti 3 tahun ya. 3 tahun itu saya butuh waktu 3 tahun untuk mengumpulkan 1000 subscriber per 4000 jam. Jadi pas channel Raban 87 Indonesia hadir, itu peraturan algoritma YouTube sudah berubah, di mana yang awalnya 100 subscriber per 30.000 view itu sekarang menjadi 1000 subscriber per 4000 jam. Dan itu benar-benar sulit memang. Itu sulit banget, butuh waktu 3 tahun. Dan di situ pas pertama kali dapat AdSense pun juga tidak secepat waktu pas channel Raban 87 Fans Indo itu dapat AdSense pertama kali. Itu cepet banget. Sedangkan kalau ini di aksesnya lama banget karena butuh waktu 3 bulan kurang lebih. Jadi channel Raban 87 Indonesia itu pas pertama kali 1000, nginjak 1000 itu di bulan Agustus. Lalu baru diterima AdSense itu September. Jadi butuh waktu sebulan untuk menunggu. Sedangkan kalau channel Kipas ya, channel Kipas itu udah berapa tujuh fans Indo ya, karena isinya channel Kipas, itu gak butuh waktu lama. Kurang dari seminggu pun juga itu AdSense sudah jalan. Jadi udah berbeda banget ya. Dan juga penghasilan, ini saya sebut juga penghasilannya dari Rabanet 87 Indonesia, di mana sudah 1000 subscriber, terus juga view juga ininya, durasi tonton rata-ratanya juga lebih tinggi ketimbang Rabanet 87 Fans Indo. Pokoknya di serba lebih tinggi lah pokoknya, dari segi jumlah view, durasi tonton rata-rata, terus juga jumlah video, jumlah durasi pun juga setiap videonya lebih panjang. Itu penghasilannya di bawah 200.000 per bulan. Jadi luar biasa banget, jomplang banget. Ditambah lagi dengan algoritma YouTube yang rasanya beda banget sih, jujur aja beda banget. Kayak memang lebih mihak ke yang lebih atas gitu, kayak mihak kayak mungkin ke company, atau mungkin ya pokoknya kayak yang lebih besar-besar lah, pokoknya lebih ke sana. Rasanya beda banget lah pokoknya dengan YouTube lama dengan YouTube yang sekarang, jauh banget bedanya. Ditambah lagi sekarang dengan munculnya artis-artis yang dari TV pindah ke YouTube juga mungkin sedikit besarnya berpengaruh juga. Tapi saya nggak menyalahkan artis karena ini platform terbuka. YouTube tuh platform terbuka, jadi bebas lah, dia mau masuk juga terserah gitu kan, kita nggak bisa ngelarang. Tapi mungkin yang patut disalahkan menurut saya algoritma YouTube ya, dimana algoritma YouTube kenapa kok harus berubah seperti itu, kenapa tidak seperti yang lama. Karena emang di algoritma YouTube yang lama emang nggak ada artis, ada lah gitu kan, ada artis tapi rasanya kayak adil gitu, rasanya kayak adil. Tapi beda dengan sekarang yang menurut saya ya begitulah ya. Ditambah juga dengan, mohon maaf, konten-konten yang besar alias konten-konten yang trending itu juga tidak seperti dulu. Kalau dulu trending tuh yang bermanfaat ya, menurut saya menarik, bermanfaat, luar biasa lah pokoknya manfaat videonya. Tapi kalau sekarang ya kalian tau lah ya gitu.
seperti apa yang trending. Makanya saya juga malas dibuka kolom trending gitu kan, karena ya lihat trending pun juga gitu-gitu aja gitu, trendingnya yang ya mohon maaf kurang manfaatnya. Dan juga saya baca juga kalau algoritma sekarang ya, ini nggak tahu benar atau enggak, tapi sepertinya benar sepertinya benar, yaitu buat para content creator itu harus sering upload gitu, harus sering upload. Jadi bodo amat deh itu konten yang Anda upload itu punya manfaatnya atau tidak. Jadi mau konten itu sampah pun juga yang penting sering upload, maka akan sering di-up. Gimana ya? Mungkin ini juga faktor dimana jadinya YouTube itu banyak konten-konten yang ya seperti itu jadinya. Ya sebagai orang yang pernah merasakan algoritma YouTube yang lama dengan yang baru, apalagi sekarang juga masih kecil juga, jadi rasanya kayak benar-benar susah banget ya buat naik tuh, benar-benar susah banget kalau benar-benar idealis. Memang saya jujur aja, saya idealis, saya benar-benar mirip seperti konsep yang saya buat dari awal. Tujuan saya nge YouTube tuh apa sih, nah itu sampai sekarang saya masih pertahankan juga ya. Tapi memang efeknya seperti ini, efeknya sulit naik ya kan. Sampai sekarang juga sudah 3 tahun ini masih 3.000 subscriber. Saya juga banyak lihat yang baru merintis dari tahun 2020 ada yang mau nginjek 100.000 subscriber, ada juga, tapi ya mereka ngikutin trending yang ada, sedangkan saya juga dia trending saya nggak suka gitu. Jadi kalau saya sendiri gini, di YouTube itu upload apa yang saya suka gitu, bodo amat deh mau ramai atau enggak, yang penting upload yang saya suka. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya upload yang apa yang saya tidak suka, oke, mungkin view dan penghasilannya gede, tapi buat saya sendiri itu gak happy jadinya. Jadi kayak kesannya ya kayak kerja gitu, kesannya kayak kerja dan gak enak gitu, gak enak. Ya udah, upload aja apa yang saya suka, mau itu trending mau enggak ya terserah gitu. Meskipun emang efeknya seperti ini, efeknya lama naik gitu, efeknya lama naik. Banyak juga di channel Rabbana 47 Indonesia yang menyarankan saya, oh ikut ini dong, ikutin trending ini, game MOBA gini-gini kan, sekarang mobile lagi rame ya, game MOBA itu. Tapi saya nggak suka mainnya gitu, saya nggak suka mainnya, nggak ngerti juga mainnya, yang ada malah nanti saya kesiksa gitu, hanya demi dapat view, demi subscriber. Rasanya kayak kayak terlalu menyiksa diri gitu. Jadi makanya ya udahlah, mending upload yang saya suka aja, seperti itu ya. Meskipun emang ya tadi sekali lagi efeknya seperti ini. Jadi kan ada dua pilihan nih kalau buat konten kreator baru yang mau masuk join YouTube, kan ada dua pilihan nanti yang akan kalian ambil jalurnya nih. Mau tetap idealis sama tujuan kalian, ya tujuan kalian ini apa di YouTube nih, kalian juga harus ada tujuannya nih. Nah kalau kalian akan tetap di tujuan kalian atau ngikutin alur trending gitu kan, trending juga alurnya beda-beda ya. YouTube benar-benar bisa kadang yang lagi trending hari ini adalah tentang makanan, nah besoknya bisa tentang otomotif atau gimana ya, kalian akan ngikutin itu atau gimana. Tapi kalau menurut saya mending campur sih ya, kedua-duanya. Karena saya juga tidak full idealis. Saya juga kalau misalnya ada trending yang benar-benar berhubungan dengan channel saya, channel saya kan Rabbana 47 Indonesia itu kan game dan juga otomotif. Kalau misalnya sangat berhubungan dengan itu, maka saya akan ambil kesempatan itu karena emang terbukti cukup lumayan ngedongkrak ya. Tapi tetap di jalurnya. Nah mungkin seperti itu. Tapi emang momennya nggak sering gitu kan ya. Ya bisa dibilang random event lah gitu, bisa bilang random event karena saya juga ketemu momen yang pas itu, cuman dia baru 2 kali gitu, baru 2 kali aja di channel Rabbana 47 Indonesia tuh, baru 2 kali aja momen dimana trending itu pas banget dengan apa yang saya upload, apa yang saya suka gitu, apa yang saya bahas lah pokoknya, apa yang saya bahas di channel Rabbana 47 Indonesia. Ya gimana ya, kalau lihat YouTube sekarang seakan tidak jauh dengan TV, dimana TV itu kan khasnya itu ngejar rating ya, itu kan TV itu ngejar rating, sedangkan YouTube tuh dulu tidak seperti itu. YouTube tuh based in komunitas, tapi kalau sekarang seperti ya, yang dikejar gitu, ada yang dikejar ya pasti, apalagi kalau bukan view gitu, view, fame yang dikejar. Jadi efeknya, kalau yang saya lihat ya, efeknya adalah banyak orang yang rela harga dirinya jatuh hanya demi fame, hanya demi terkenal. Karena memang alur YouTube, alur TV itu sekarang udah sama. Alur TV sekarang sama. Jadi alurnya ya udah tahu lah ya, bikin masalah, bikin ulah, terus habis itu ribut, ya kan, bukan ribut ya, di bully netizen, ya kan. Ramai tuh naik tuh dia. Habis itu klarifikasi dan minta maaf terus aja, seperti itu. Sudah seperti itu. Jujur aja saya males ya. Jujur aja kayak kesel banget gitu kan. Kenapa kok cara fame tuh seperti ini caranya, biar terkenal tuh seperti ini caranya, kenapa tidak lewat karya? Tapi ya lagi-lagi gimana ya? Karena sekarang gini deh. Kita bikin karya yang capek-capek gitu kan, bikin karya yang bagus kan butuh effort yang luar biasa gede, benar-benar tenaga,
biaya itu kan, itu benar-benar besar. Tapi ya view-nya segitu-gitu aja gitu. Sedangkan yang sederhana contoh kayak podcast atau seperti ini jadi kan sederhana nih, gampang banget nih, cuma butuh ini mic sambung ke sini, terus juga ke kamera, rekam, selesai, jadi beres gitu kan, itu gampang banget. Ini view-nya bisa lebih gede gitu, ya udah gitu kan, daripada capek-capek mending bikin seperti ini gitu. Itu jadi makanya kita juga gak bisa sepenuhnya nyalahin konten kreator juga yang buat ya seperti ini gitu kan, podcast atau gimana juga, lagi-lagi karena effort yang dibutuhkan besar, terus juga effort yang biaya misalnya itu tidak sebanding dengan penghasilannya. Ya udah mending kita bikin yang effortnya sederhana, effortnya kecil, biayanya dikit tapi penghasilannya gede, gimana lagi gitu kan, ya gimana lagi, ya udah gitu kan, ngambil aja seperti itu gitu. Nah YouTube tuh sekarang algoritmanya seperti itu. Saya jujur aja sih berharap algoritma YouTube kembali lagi ke yang lama ya. Itu the best, menurut saya the best lah. Meskipun katanya ada yang lebih the best lagi, itu algoritma tahun 2010 berapa lah, pokoknya itu the best banget. Tapi yang jelas sebelum 2013 juga itu, atau 2013, 14, 15 lah, itu juga masih the best lah pokoknya waktu masih zamannya 100 subscriber per 30.000 view buat dapetin AdSense. Itu the best lah menurut saya, algoritma yang menurut saya cukup the best. Ya sebagai content creator gak bisa apa-apa sih gitu, cuma bisa ngikutin alur doang. Tapi jujur aja sih saya pengen ya berdoa aja semoga algoritma YouTube baik-baik ya baik-baik ya, kembali lagi ke algoritma YouTube yang sebelumnya. Ya jangan bikin platform ini jadi platform yang banyak konten sampah ya, jangan bikin banyak video sampah aja sih, gitu aja sih saya sih pesannya sih. Karena banyak banget masalah itu muncul dari platform YouTube. Saya takutnya gini, kan Indonesia ini main blokir aja ya takutnya main blokir aja nih Indonesia nih. Takutnya karena semakin banyak banget masalah yang muncul dari YouTube, dari algoritma YouTube ya, bukan dari algoritma YouTube, dari YouTube-nya sendiri ya kan, dari konten kreator YouTube yang bikin masalah, nanti tiba-tiba YouTube Indonesia diblok. Dan efeknya adalah yang kena kita semua, yang kayak saya di sini yang nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur, pokoknya saya mau di jalan saya sendiri. Tapi gara-gara mereka yang bikin ulah-ulah gini, akhirnya kena ke yang lain. Nah takutnya begitu. Tapi ya itulah ya, ngomongin YouTube memang nggak ada habisnya sih itu. YouTube tuh selalu ada aja yang bikin kesel, ada gitu kan, bikin kesel ada. Ya semoga konten-konten YouTube kedepannya itu lebih baik, terus juga yang trending juga yang bermanfaat, bukan yang mohon maaf ya, bukan yang tidak bermanfaat ya. Ya gitu deh, kayak jadi emang jadi kayak TV sih ya, jujur jadi kayak TV sih. Dimana di TV juga kalau misalnya satu trending itu trending semua itu, TV kan sama, YouTube juga sekarang ya kalau yang trendingnya itu semua. Beda dengan dulu yang bisa beda-beda gitu loh. Saya masih bisa merasakan trending tuh kayak punya kelasnya gitu. Misalnya trending di game ini ya ini, terus juga misalnya trending di yang lain ini. Jadi trendingnya tuh tidak hanya di satu puncak sama itu aja gitu, tapi trendingnya tuh ada trending di kategori ini gitu. Tapi kalau sekarang semuanya jadi satu begitu, trendingnya satu ini gitu. Oh, sekarang itu yang saya rasain ya gitu. Kalau saya itu yang saya rasain. Ya mungkin gitu aja untuk curhat saya ya, karena saya juga bingung mau curhat ke siapa. Saya udah curhat ke orang tua saya gitu kan, saya juga udah curhat ke siapa, ke sepupu saya, ke yang lain. Ya seperti inilah ini curhatan saya. Nanti saya juga akan ngajak ngobrol ke dua sepupu saya ya, yang punya channel DOSF56, itu juga punya channel Rio 17 channel. Itu kalau misalnya kalian penasaran dengan kedua channel itu, kalian kunjungi aja link saya simpan di deskripsi di bawah ya. Kalian lihat channelnya, subscribe juga, jangan lupa ya, dukung mereka juga gitu, karena mereka juga konten kreator mereka juga sama capeknya juga kayak saya seperti ini, tapi mereka tidak ada konten ngoceh. Mungkin nanti saya akan ajak collab kali ya, untuk ngoceh di sini bareng-bareng sama kita di sini, kita diskusi bareng gitu kan, tentang YouTube dan tentang masalah lainnya lah. Itu yang mungkin bisa diangkat ke YouTube dan bisa jadi konsumsi kalian. Oke. Mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, klik like. Apabila tidak menyukai video ini, klik dislike juga tidak apa-apa. Mohon maaf kalau misalnya ada kesindir atau apa, itu hanya luapan dari hati aja ya gitu, luapan dari hati aja. Karena ya jujur aja saya kesel, saya capek dengan YouTube ini gitu. Jadi ini sarana saya untuk mencurahkan hati itu ke kalian semua. Yaudah, ya boleh video ini makin panjang ya, cukup sekian aja untuk video kali ini. Yaudah, saya Fauji, sekian dan terima kasih.